Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidil Fitrawan dengan NIM B1013181019. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang struktur data dalam aplikasi penelitian yaitu aplikasi Stata, di mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Laboratorium Metode Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Yanto SEMSC. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh dalam penggunaan aplikasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aplikasi Stata. Baik, nah Stata ini adalah merupakan sebuah program statistik yang sangat lengkap dari segi kemampuan fungsi statistik sehingga menjadikan Stata sebagai salah satu program paling populer yang digunakan oleh peneliti dari berbagai kalangan untuk pengelolaan atau analisis data. Nah, jadi Stata ini juga sudah terintegrasi secara lengkap ya, yang menyediakan berbagai fitur, eh, berbagai macam analisis data di dalam sebuah penelitian. Jadi para peneliti luar maupun dalam negeri ini menggunakan Stata untuk lebih akurat data tersebut. Nah, baik, di sini saya sudah mendownload aplikasi tersebut. Mari kita lihat. Nah, ini merupakan aplikasi Stata ya. Ini seperti tampilannya. Aplikasi ini terdiri dari file, edit, data, grafik, statistik, user, window, dan help. Nah, di dalam jendela tampilan utama Stata ini terdiri dari ada 4 jendela utama. Yang pertama adalah review. Jadi jendela review ini berfungsi untuk melihat kumpulan command perintah yang berisi perintah sintaks yang sudah kita jalankan ketika mengolah data. Nah, di sini nanti ada perintahnya. Yang kedua adalah jendela variabel. Nah, di sini akan menampilkan nama variabel, ada label atau penjelasan terhadap variabel tertentu dan juga tipe data di sini. Yang ketiga adalah jendela comment. Nah, di sini comment. Nah, di sini adalah untuk mengetikkan perintah sintaks ketika mengoperasikan Stata. Sedangkan di sini adalah uh, jendela result atau hasil, yaitu untuk melihatkan hasil output statistika dari operasi sintaks berupa tabel data statistik yang kita jalankan. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data dalam penelitian ini untuk menjelaskan struktur data dalam Stata. Nah, di sini saya telah menyediakan data yaitu terdiri dari 6 variabel. Yang pertama, variabel 1, variabel 2, variabel 3, 4, 5, dan 6. Nah, sini dalam kita menginput data dalam Stata, kita menggunakan menu data. Nah, di sini ada dua dalam input data, yaitu ada dua jenis, yaitu data editor dan data editor edit dan data editor browse. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah data editor ini kita input secara manual datanya ya. Sedangkan data editor browse ini kita sudah langsung input, langsung kita import data tersebut yang sudah kita siapkan. Tapi kalau di editor atau edit, kita menginput manual di aplikasi Stata. Baik, langsung saja kita klik menu data, dan nah, seperti data yang kita siapkan bahwa di sini ada 6 variabel. Mari kita input ya secara manual di menu editor. 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita ketik manual. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Variabel kedua terdiri dari 1, 2, 1, 3. Selanjutnya variabel ketiga 18, 21, 22, 19, 20. Variabel keempat 1, 1, 0, 1, 0.
variabel kelima ada 59, 55, 42, 57, 47. Dan variabel terakhir adalah variabel ke-6 yaitu 11000, 11000 ya. Baiklah, ini sudah kita input. Nah, di sini seperti yang dikatakan bahwa apabila kita mengetikkan sesuatu maka di hasil result ini terdapat hasil ya, variabel yang set observation 1. Ini ada variabel 1. Nah, kita lihat di sini pada komen ya. Di sini Windows review. Nah, di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini pada jendela command atau perintah di sini terjelas bahwa ada 35 perintah di sini dari 5 variabel ya ini. Nah, setelah kita menginput 6 variabel ini, maka kita membuka jendela Windows data edit the file editor. Nah, sini nah, untuk mengesave hasil perintah tersebut. Nah, di sini kita bisa save hasil dari request tersebut. Nah, dari 35 ini kita blok ya. Blok semua. Nah, kita copy. Kita pindahkan ke menu Do File Editor. Ini, ya, ini untuk menyimpan file-file data yang telah kita perintahkan di sini. Baik, kita save dengan nama data kita simpan di desktop ya. Oke. Di sini di komen juga kita save juga ya. Agar bisa kita simpan di sini 1, 2. Jadi pada menu do file editor kita save dan pada menu command atau perintah kita juga save agar hasil yang ini kita bisa gunakan kembali. Baik, ini kita sudah menggunakan menu file editor edit ya, kita ketik secara manual. Sekarang bagaimana kita menggunakan data menggunakan stata ini dalam bentuk file edit browse. Tadi kan kita sudah save, maka kita buka kembali menunya. File, kita data Windows file editor ya, kita masukkan di sini, kita masukkan data yang kita save tadi di sini. Nah, ini merupakan yang tadi kita save ya. Nah, baik, ini sudah menggunakan dalam 6 variabel ya. Dan selanjutnya telah saya jelaskan yang pertama tadi tentang struktur data, di mana struktur data tersebut yaitu adalah sini. Yang pertama adalah nama. Nah, nama sini menggunakan abjad, tidak ada spasi, tanda baca dan tanda matematik. Nah, di sini jadi di sini kita
di dalam variabel ini, sini, nah kita perlulah di dalam variabel ini kan, untuk nama variabelnya masih secara umum ya, variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam struktur data stata ini, perlu kita rename nama-nama variabel tersebut. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk mengubah nama pada aplikasi stata ini, langkah yang pertama ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan perintah comment, atau yang kedua menggunakan uh, data editor. Nah, do file editor. Baik, kita coba ya. Nah, secara aturannya seperti kita lihat di sini bahwa untuk mengubah nama variabel, kita mengetikkan rename var1 noRes. Mari kita coba pada menu comment. Jadi ada dua opsi ya di sini, comment. Artinya kita ketik rename var1 noRes. Ini kita bisa lihat ya. Ini secara otomatis ada perubahan nama variabel di sini, yaitu dengan menggunakan command atau perintah sintaks di sini. Bagaimana tentang variabel 2, 3, sampai 6? Nah, selain kita menggunakan perintah di menu command, kita juga bisa menggunakan di do file editor. Ya, perbedaannya adalah di sini kita mengetikkan juga nama, ini juga kita ketikkan seperti ini ya, rename noRes. Bagaimana yang keduanya? Nah, kita kedua, tapi kalau di aplikasi ini enter, kalau ini kita menggunakan menu excuse agar ada perubahan di sini. Variabel nomor 2, perintahnya variabel fact. Ini var2 fact. Kalau kita enter tidak bisa ya, karena perintah di do file editor dengan comment sangat berbeda. Kalau di menu command tinggal enter, maka variabelnya akan otomatis berubah namanya. Sedangkan pada menu do file editor, kita harus excuse data ini, perintah yang kita ketikkan. Tapi lanjut saja, kita ketikkan variabel selanjutnya 3 dengan nama usia. Ya, variabel keempat dengan nama sex. Variabel kelima BB. Variabel terakhir atau keenam adalah NKTT. Maka dari itu kita langsung blok 2, 3, 4, 5, 6, langsung kita excuse. Tuh, sudah berubah ya di sini. Nah, jadi ada dua menu, yaitu dengan command. Nah, ini adalah perintah-perintahnya di sini. Nah, sekarang ini sudah lengkap. Terus inilah dengan menggunakan command atau do file editor ya, kita bisa menggunakannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk struktur yang kedua, yaitu dalam pemberian nama label. Nah, di sini adalah penjelasan nama lengkap dari variabel name. Jadi, sebuah variabel itu kita dalam merubah labelnya ini, kita harus menggunakan nama lengkap. Artinya, di sini kita bisa menunjukkan bahwa contohnya noRes. noRes itu apa? noRes itulah nomor responden. Yang kedua adalah fact itu fakultas, usia tetap, seks adalah jenis kelamin,
BB berat badan dan NKTT itu riwayat nyeri kepala. Nah, mari kita coba menggunakan menu command atau perintah. Baik, sini ya. Jadi di sini perintahnya label varnores label varnores nomor responden. Di sini ya. Ini sudah jelas, ada langsung berubah ya. Di sini nomor respondennya. Yang kedua, itu apa? Itu fakultas. Jadi kita seperti yang langkah pertama ini fakultas. Uh, uh, label var fakultas. Oke, ya sudah ya. Untuk labelnya di sini fakultas. Nah, untuk variabel 1 dan 2 kita menggunakan command, sedangkan variabel 3, 4, 5, dan 6 kita menggunakan do file editor. Jadi kita harus mencoba dua. Var usia. Jadi data ini kita input satu-satu ya. Level bar BB. Oke. Riwayat nyeri kepala. Nah, pada variabel 1 dan 2 kita menggunakan perintah command, sedangkan variabel 3, 4, 5, dan 6 kita menggunakan do file editor. Ini kita harus mengexecute ya di sini. Nah, di sini ya. Berubah ya. Untuk ini. Teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu pada struktur data numerik untuk data dalam bentuk angka, string data dalam bentuk lanjut. Nah, di sini kita pemberian nama nilai dan definisi. Nah, jadi seperti halnya untuk variabel-variabel tertentu, nilai dan definisinya ini harus kita detailkan. Artinya antara pemberian nilai dan definisi ini kita harus jabarkan. Seperti contohnya
ada beberapa variabel ini, kayak nomor responden ini sepertinya tidak perlu karena berbagai macam nomor respondennya tidak teraturnya. Sedangkan fakultas ini harus karena eh, fakultas ini terdiri dari beberapa macam seperti ekonomi, hukum, dokter dan lain-lain sebagainya. Usia karena usia rentang manusia ini bermacam-macam ya. Nah, sedangkan jenis kelamin ini perlu kita jabarkan karena hanya cuma ada dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, berat badan tidak perlu. Sedangkan yang terakhir adalah variabel terakhir, yaitu riwayat nyeri kepala ini perlu kita jabarkan apakah dia merasakan ada riwayat, ya atau tidak. Dalam nilai dan definisi, maka kita memberikan perintah seperti pada awal ya, sama halnya yaitu di command dan di uh, editor, do file editor. Nah, di sini seperti command yaitu perintahnya label values kedokteran contohnya. Maka di sini kita cari fakultas kedokteran, kode seks dan kode fakultas, kode seks dan mengidap riwayat penyakit. Baik, ini dan perintah di command. Fak kode kita memberikan dulu perintah awalnya, perintah nilai. Di sini label values fak kode fak, label values fak kode fak. Oke, kita ya, sebelum untuk pemberian nilai ini definisi kita memberikan atas ilmu kedokteran psikologi. Ya, di sini ya. Kode fakultas 1 contohnya seperti ilmu ekonomi ya misalnya. Yang kedua adalah hukum, ilmu hukum. Fakultas pertama fakultas ekonomi ya. Kedua fakultas hukum. Yang ketiga kedokteran. Sebenarnya bebas saja sih mau fakultas apa ya. Penting saya mencoba fakultas ekonomi, hukum dan kedokteran ya. Nah, di sini ya. Terus untuk selanjutnya pada kode seks atau jenis kelamin. Nah, kita masukkan di sini beritanya ya di komen. Lanjutkan lagi. Di sini untuk melihatnya ada hukum ya, ekonomi, hukum ada dua, dan kedokteran. Ya. Yang kedua adalah tentang nilai dan definisi jenis kelamin. Kita masukkan sini. Lalu cek lagi ya. Bisa. Yang kedua adalah label define kode, label
define satu ya, 0 oke. Nah, kita melihatnya di sini ya. Terus yang kedua adalah yang terakhir adalah label values tentang riwayat penyakit kepala. Label and yes, no. Masukkan nilai-nilainya. Itu adalah nilai dan ini definisinya. Define no 1 yes, 0 tidak. Untuk melihat hasil dari ini, kita melihat do file editor. Nah, di sini ya. Ya, nah di sini ya. Di sini jadi fakultas nomor S-nya di sini 1,56. Fakultas ekonominya di sini ada 18 orang, kelamin pria, usia 18, berat badan 59. Ini memiliki ini riwayat nyeri kepala. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di Fakultas Hukum usia 21 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, memiliki berat badan 55, menderita riwayat kepala, riwayat sakit kepala 1. Nah, inilah hasil dari penggunaan aplikasi Stata yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.